Baik, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kali ini kami akan presentasikan terkait ujian komprehensif kelompok, yang dimana kami mendapatkan tugas yang kami jadikan tema yaitu Propulsion System Design untuk LCO2 Carrier using Diesel Electric Propulsion System. Baik, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri secara masing-masing. Nama saya Arindra. Perkenalkan nama saya Malawat. Perkenalkan nama saya Brandon Gary. Baik, terima kasih rekan-rekan. Izinkan kami untuk bisa melanjutkan presentasi kami. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan juga soal daripada yang diberikan kepada kami sebagai kelompok 11 di ujian komprehensif kelompok ini. Latar belakangnya adalah Indonesia pada saat ini memiliki tingkat emisi yang cukup tinggi, yaitu khususnya CO2, yang akibatnya aktivitas industri dan pembangkit listrik di Indonesia ini masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia itu mulai proyek yaitu CCUS, yang dimana itu merupakan singkatan dari Carbon Capture, Utilization, and Storage. CO2 yang ditangkap akan diubah menjadi liquid CO2 yang disebut dengan LCO2 untuk kemudian diangkut melalui kapal khusus LCO2 ke lokasi penyimpanan di bawah laut yang jauh dari sumber emisi. Nah, soal yang diberikan khusus untuk kelompok 11 yaitu kami ini eh, diperumpamakan menjadi sebuah tim konsultan yang dimana dipekerjakan oleh government Indonesia untuk diberikan tanggung jawab untuk mendesain sebuah propulsi yang efisien untuk kapal LCO2 dengan mempertimbangkan dampak bobot tangki CO2 pada konsumsi bahan bakarnya. Baik, sebelum saya dan rekan-rekan melanjutkan terkait penelitian di kelompok 11 ini, saya akan menjelaskan secara singkat dari principal dimension kapal penelitian kami. Nah, di sini terdapatnya dimensi kapal yaitu LOA yaitu 120 meter, kemudian adanya LWL itu 116,37 meter dan adanya LPP 111,89 meter. Displacement ada di besaran 113.044 ton. Kemudian untuk lebarnya ada 20 meter, heightnya itu ada 16 meter, draft pada saat summer itu 8 meter. Kemudian untuk sailing speed pada kapal penelitian kami itu diset pada 15 knot dan untuk sailing route-nya sesuai dengan tugas yang diberikan pada kelompok kami itu adalah Tanjung Priok menuju Natuna Ocean. Nah, di sini untuk sailing distance-nya kami asumsikan untuk satu voyage-nya itu adalah untuk pulang pergi pada kapal penelitian kami, sehingga 2 dikali 1.360 kilometer. Dan untuk sailing time-nya, maka untuk satu kali perjalanan itu 50 jam, 37. Nah, maka akan dikali 2 untuk satu kali voyage ya. Nah, untuk di sini dapat dilihat bahwasannya kami mengukur secara manual untuk distance-nya daripada sailing distance dari kapal penelitian kami. Maka didapatkan tadi yaitu 1.360 kilometer. Baik, lanjut kepada ship geometry yang dimana ini merupakan model kapal rancangan kami yang dimana menggunakan fitur parametric transformation dari Maxsurf. Yang dimana menggunakan model kapal yang sudah ada pada acuan library Maxsurf. Nah, pada kapal penelitian kami ini digunakan beberapa acuan literatur literatur juga yang dimana literatur penelitian baik dari penelitian yang sudah ada eksis kapalnya maupun kapal-kapal rancangan yang ada pada literatur penelitiannya. Nah, itu kemudian kami analisis lebih lanjut untuk dapatkan dimensi kapal yang cukup optimal yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya
kapal itu digunakannya bulbous bow yang kami anggap untuk mengurangi hambatan dan juga terdapatnya kenaikan yang dapat dilihat pada body plan-nya. Kemudian untuk cargo plan-nya di sini eh, terdapat gambar dari GA kapalnya itu sendiri, kapal tanker. Nah, dari tampak samping yang ada pada maksud kemudian disesuaikan kembali dengan kebutuhan penelitian kami. Cargo plan di sini dapat menunjukkan rincian volume muatan LCO2 yang diangkut. Pada penelitian kami di sini bahwa pengangkutan CO2 ini memerlukan ruangan yang besar pada cargo hold-nya, di mana CO2 disimpan pada suhu tertentu dan tekanan tertentu sehingga eh, pada saat penempatan CO2 di cargo hold itu sudah dalam bentuk cair. Dalam perhitungannya dengan acuan kapal rancangan kami, kami mengukur daripada seluruh jumlah eh, volume cargo hold-nya, yang dimana di sini perhitungannya yaitu sigma volume cargo hold dijumlahkan sehingga kami mendapatkan besaran yaitu 6.557 cbm. Lanjut di sini terdapatnya dokumentasi daripada perhitungan-perhitungan volume yang dimana di sini sudah diberikan kotak berwarna merah yang dimana menjelaskan bahwasannya volume dari tiap-tiap eh, cargo hold dari kapal penelitian kami, dan di sini juga terdapatnya gambaran secara animasi untuk tiap-tiap cargo hold-nya. Ada cargo hold 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lanjut untuk weight estimation. Di sini kami menghitung berat muatan CO2 menggunakan densitas rata-rata CO2 cair pada tekanan yang bervariasi, yaitu sekitar rho-nya CO2 itu sekitar 1.125 ton per meter kubik. Dalam menghitung beratnya, itu kami menggunakan rumus massa kargo, itu perhitungannya dengan rho CO2 dikali dengan volume ruang kargo. Yang dimana rho CO2 tadi kami gunakan besaran 1125, kemudian dikali dengan volume ruang kargo yaitu 6.557 meter kubik yang seperti perhitungan sigma sebelumnya. Sehingga didapatkan besaran 7.377 ton. Berat ini penting karena semakin berat kapal, maka efeknya linear terhadap kebutuhan daya kapal yang dimana semakin besar daya yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Kemudian di sini juga terdapatnya besaran dari DWT, LWT, dan displacement, yang dimana DWT ini merupakan kalkulasi didapat dari beban kargo yang dijumlahkan dengan beban tambahan pada kapal seperti bahan bakar dan konsumsi dan lainnya. Sehingga di sini besarannya adalah 8.611 ton. Dan untuk LWT-nya itu 4.432 dan displacement-nya adalah 13.044. Dan semua ini pada kondisi T pada maksimum draft. Baik, lanjut kepada resisten analisis yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait analisis hambatan yang dimana untuk memahami seberapa besar gaya yang menahan kapal saat bergerak di air. Nah, metode ini seperti melibatkan sebuah pengujian model kapal di dalam tangki air untuk menghitung hambatan gesek dan hambatan bentuk. Hambatan-hambatan ini kemudian jumlahkan untuk mendapatkan total resisten atau hambatan total yang nanti akan dikonversi menjadi kebutuhan daya. Nah, dari grafik yang ada di bawah ini, itu dapat dilihat bahwasannya semakin besar, semakin cepat kapal beroperasional dan semakin besar daya yang digunakan oleh kapal, maka semakin besar juga hambatan pada kapal. Dan pada percobaan resisten analisis ini, berdasarkan maksud disarankan menggunakan hold drop, yang dimana digunakannya juga pada posisi displacement karena
lambung kapal digunakannya displacement. Planning biasanya untuk kapal sementara untuk eh, sementara itu untuk planning biasanya untuk kapal lambat. Dan di sini pada resisten analysis digunakannya dimensi kapal seperti LWL, beam, draft dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan kecepatan operasional kapal yaitu besarannya 15 knot, maka dapat dilihat gelombang air yang diciptakan kapal bahwasannya bisa dikatakan cukup minim dan gesekan terhadap kapal pun itu normal. Eh, secara secara gambar dapat dilihat bahwasannya mau dari panjang gelombang dan amplitudo daripada gelombang itu cukup normal untuk kapal penelitian kami. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Malawat. Baik, berikutnya ini ada hasil output yang didapatkan dari analisa dengan menggunakan Maxer Resistant, di mana di sini mendapatkan nilai hubungan antara kecepatan kapal dan juga daya yang diperlukan untuk mendapatkan kecepatan tersebut, di mana di sini didapatkan nilai regresi seperti yang terlihat pada kurva di samping, di mana nilai regresi itu bernilai kubik karena semakin besar nilai order yang akan digunakan, maka akan semakin presisi nilai R square-nya. Dan di sini ada tabel, saya mengambil tabel variasi 5 aja. Jadi karena kecepatan yang kita inginkan itu ada di angka 15 knot, sehingga di sini menggunakan speed 15 knot dan didapatkan nilai power yang diperlukan untuk mencapai kecepatan 15 knot itu sebesar 2553,471 kilowatt hour. Nah, di situ itu berarti kita dapat mengetahui bahwa nilai yang kita dapat itu merupakan nilai dari thrust horsepower atau nilai yang dihasilkan oleh si propeller untuk menghasilkan daya untuk mencapai kecepatan yang telah kita inginkan. Mungkin boleh di-next. Nah, baik. Berikutnya ini ada engine calculation atau perhitungan dari daya mesin, di mana di sini kita seperti yang sudah kita ketahui, kita mendapatkan nilai dari thrust horsepower yaitu sebesar 2553,471 kWh. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu ada gambar di mana hubungan antara masing-masing horsepower yang ada pada kapal, di mana yang biasanya yang paling besar itu ada di brake horsepower atau daya murni, karena itu murni dari mesin. Lalu ada gearbox dan lain sebagainya, itu nanti akan mengalami reduksi efisiensi. Nah, di sini didapat juga kita harus mengetahui dulu nilai konstanta yang sekiranya akan digunakan, yang terdiri dari wake factor atau wake reduction factor, di mana itu besarannya itu senilai 1,11 dikurang 0,6 dari CB. Nah, jadi nilai ini didapatkan dengan berdasarkan rumus empiris saja. Jadi tidak melakukan analisa secara numerikal. Jadi di sini hanya melakukan secara empirikal, di mana didapat nilai yaitu sebesar 0,687. Nah, berikutnya itu ada nilai dari thrust reduction factor, di mana nilainya itu 0,5 dari koefisien prismatik, yang nilainya itu sebesar 0,167. Nah, berikutnya kita dapat mencari nilai dari efisiensi lambung. Di sini saya menotasikannya dengan nilai eta A. Di situ nilainya itu sama dengan 1 dikurangi dengan thrust reduction factor dibagi dengan 1 dikurang wake factor. Nah, nilainya itu aproksimasi sekitar 1,012. Nah, dengan nilai yang lebih besar dari 1 ini, maka dapat disimpulkan bahwa desain kapal yang sudah kita rancang itu masuk ke dalam kriteria yang bagus. Nah, berikutnya kita juga harus mengetahui efisiensi dari propulsi atau di sini disimbolkan dengan eta O. Nah, itu
berdasarkan eh, jurnal dan juga buku yang telah saya baca, nilai dari electric motor efisiensi itu besarnya sekitar 0,96. Nah, berikutnya itu adalah nilai dari efisiensi dari putaran relatif dari si propeller. Nilainya itu sekitar 1,02 sampai dengan 1,05. Nah, di sini kami mengambil nilai tengah-tengah yaitu 1,035. Lalu berikutnya perhitungan nilai efisiensi total, di mana kita mengalihkan seluruh efisiensi yang tadi kita udah dapat dan mendapatkan hasil sekitar 1,005. Lalu nilai efisiensi total ini nanti akan kita dapat kita cari dengan menggunakan untuk menentukan nilai dari drive horsepower atau DHP, di mana nilainya itu merupakan effective horsepower dibagi dengan efisiensi total, di mana nilainya sekitar 2.569,92 kWh. Nah, di sini saya juga mengasumsikan bahwa tidak ada reduksi akibat panas dan lain sebagainya pada shaft. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa drive horsepower dan shaft horsepower itu efisiensinya 100%. Kenapa? Karena pada dasarnya mechanical losses itu hanya bisa ditentukan dengan metode eksperimental. Jadi di sini tidak dimasukkan, jadi diasumsikan bernilai 100%. Nah, berikutnya kita bisa langsung loncat ke tahap penentuan nilai brake horsepower, di mana nilainya itu shaft horsepower dibagi dengan efisiensi gearbox. Nah, berdasarkan jurnal yang sudah saya baca juga, nilai efisiensi gearbox itu sebenarnya bervariatif, namun pada umumnya di kapal itu bernilai antara 0,7 sampai 0,9. Nah, maka saya ambil nilai tengah-tengah yaitu 0,8. Nah, tadi kita udah mendapatkan nilai dari drive horsepower yang sama dengan shaft horsepower, maka kita bisa mendapatkan nilai brake horsepower, yaitu sekitar 3.212,34 kWh. Nah, ini ada perhitungan MCR, jadi MCR itu pembatasan load pada mesin utama atau pada prime mover, agar mesin itu tidak bekerja pada 100% load gitu. Karena itu sangat berbahaya, dapat menimbulkan peningkatan temperatur yang cukup tinggi gitu. Nah, maka di sini dikalikan dengan 85% agar load-nya itu dibatasin hanya sampai 85%, yaitu bernilai sekitar 2.730 kWh. Mungkin boleh di next. Nah, di sini seperti yang dilihat, kita menggunakan mesin hybrid, jadi antara diesel dan juga elektrik motor. Nah, ini ada nilai dari elektrik motor yang kita perlukan, daya dari elektrik motor yang kita perlukan, kita mengambil 15% dari THP, itu sekitar 3.200, ini aproksimasi aja, perhitungan secara kasar, yaitu sekitar 3.200 kWh. Nah, ini ada di atas ini merupakan skema dari diesel elektrik, di mana diesel engine nanti akan menggerakkan alternator, yang mana alternator tersebut akan menghasilkan listrik. Nah, jadi listrik tersebut nantinya akan dialirkan ke MCB, MSB, main switchboard, lalu dialirkan lagi ke transformator, lalu baru di akhir dia akan mengalir ke elektrik motor. Kenapa harus melewati transformator? Karena pada dasarnya biasanya akan ada perbedaan frekuensi dan juga perbedaan arus, jadi harus disamakan dulu sebelum masuk ke elektrik motor. Mungkin boleh di next. Nah, di sini ada nilai dari, jadi pada penelitian ini kami menggunakan dua metode untuk menentukan nilai brake horsepower dari si elektrik motor dan juga dari si main engine, di mana di sini untuk menentukan nilai dari brake horsepower pada main engine itu kita menggunakan data yang ada pada buku Man Energy Solution terkait diesel electric motor, diesel electric propulsion. Nah, nilai ini bisa kita lihat di sini dari brake horsepower yang dayanya itu 100%, lalu direduksi ke generator, direduksi lagi ke MSB, direduksi lagi ke transformer, dan direduksi lagi ke frekuensi converter, itu melewati banyak sekali tahapan.
Sehingga di sini kita dari data yang ada pada electric motor propulsion, kita cari reverse. Jadi kita menggunakan kalkulasi berlawanan arah. Karena di sini pada dasarnya kita udah tahu dulu data main engine-nya, baru kita cari data dari electric motor. Tapi ini kita tahu data electric motor, baru kita cari data main engine-nya. Didapatkan sekitar 3.293, di mana kita bulatkan ke atas sehingga mendapatkan 3.300 kWh. Mungkin boleh di next. Nah, dari data tersebut kita juga bisa mendapatkan nilai dari bukan nilai, data dari main engine yang akan kita gunakan. Kita menggunakan main engine berupa tipe 3244CR 6 silinder dengan outputnya itu tadi sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita mengambil FPP atau fixed pitch propeller karena kita tidak menggunakan propeller yang controllable. Jadi datanya itu outputnya itu 3.300. Terus di sini ada voltase dari motor atau voltase yang sekiranya akan dihasilkan nanti, yaitu sebesar 440 volt. Di sini seperti yang terlihat, karena propulsi kita kurang dari 3,5 megawatt, maka kita menggunakan yang 440 volt. Nah, untuk breaking capacity-nya itu ada di angka 100 kiloampere. Jadi ketika load arus yang dihasilkan lebih dari 100 kiloampere, dia akan auto short, jadi auto break gitu. Nah, untuk totalnya itu ada di 1 unit. Nah, kita bakal coba mencari kalkulasi kira-kira sistem propulsi yang ada pada kapal kita itu udah aman dari breaking atau belum. Mungkin boleh di next. Nah, di sini ada perhitungan yang akan digunakan. Di sini saya mengambil rumus dari yang ada pada buku Man Energy Solution, di mana di sini dikatakan bahwa untuk nilai dari rated current yang akan masuk ke dalam alternator itu besarnya PR dibagi akar 3 UR cos P grid. Nah, jadi nilai dari P grid ini itu power factor dan UR itu rated voltage yang masuk. Tadi kan kita udah dapat sebelumnya, yaitu sebesar 440 volt. Lalu untuk nilai PR-nya itu merupakan nilai dari power motor yang akan digunakan. Jadi tadi kita juga udah mendapat power motornya sekitar 3.200. Lalu di sini kita mencari tahu juga efisiensi macam-macam. Ada efisiensi motor, efisiensi converter, dan ada nilai dari tipikal dari masing-masing efisiensi tersebut. Nah, di sini kita dapat nilai dari rated current alternator 4,6, 4,1, dan 4,9 dari masing-masing tersebut. Itu masih kurang dari 100 kiloampere, jadi sistem ini bisa dibilang aman. Seperti itu. Ini boleh di next. Nah, ini ada berikutnya itu penentuan propeller, karena tadi masing-masing dari sistem propulsi itu terdiri dari main engine, shaft, dan juga propeller. Di sini akan coba menentukan propeller dulu, baru bisa menentukan shaft. Kita menggunakan propeller, sebelum kita mencari nilai yang akan digunakan, kita harus mengetahui dulu konstanta. Nah, ini tadi udah kita dapat, jadi mungkin boleh langsung di next saja ke slide berikutnya. Oke, ini ada nilai dari kalkulasi. Jadi ini sebelum kita kalkulasi nilai kaki dan juga KT, kita kalkulasi dulu nilai Q, nilai diameter propeller, dan nilai T. Q itu apa? Q itu torsi dari si propeller. Di sini rumusnya daya motor dikali 10⁻³ karena satuannya harus dalam watt dibagi dengan 2 Pn. Nah, N itu 120 Pi dibagi kecepatan si motor listrik. Nah, itu didapat nilai Q sebesar 197 kilonewton meter, kurang lebih seperti itu. Untuk nilai diameter propeller itu berdasarkan empiris saja, yaitu sekitar 60-70% dari draft. Yaitu di sini kita menggunakan 70%, jadi diameter propeller itu sekitar 5,6 meter. Untuk nilai thrust sama, nilai RT-nya itu harus dalam bentuk Newton, sehingga dikali 10⁻³ dibagi dengan 1 kurang weight factor, di mana didapat sekitar 1055 kilonewton. Lalu berikutnya adalah kecepatan advance, yaitu kecepatan yang sekiranya akan masuk ke dalam propeller.
yaitu besarnya sekitar kecepatan kapal dikurangi 1 dikurang wake factor. Jadi kecepatan kapal dikurangi 1 itu maksudnya ketika ada gelombang pasti akan ada pengurangan kecepatan. Nah, makanya di sini nilainya lebih kecil dari kecepatan sebelumnya. Kecepatan sebelumnya itu 15 knot sekitar 7 meter per second dan yang masuk ke propeller hanya 2,54 meter per second. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada engine propeller matching. Jadi kita menggunakan diagram Wageningen, di mana nilainya itu didapatkan nilai KT dengan rumus yang ada di sebelah sini sekitar 0,166 dan nilai KQ sebesar 0,005 dan nilai J-nya itu 0,181. Untuk efisiensi propellernya juga didapatkan dari rumus empiris yaitu sebesar 46,23%. Nah, untuk penentuan pitch per diameter dari si propeller kita bisa menentukan dengan metode Wageningen biseries dengan jumlah blade itu 3. Nah, itu di situ seperti yang terlihat nilai J-nya itu sekitar 0,18 dan nilai KT-nya sekitar 0,166 sehingga didapat pitch per diameter itu sekitar 1,4. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada perhitungan principal dimension dari si propeller. Nilai AE-nya itu adalah luasan area dari bilah si propeller dan AO itu luasan lingkaran yang menyelimuti si propeller. Didapatkan nilai sebesar 24 untuk luasan lingkarannya dan 7,3 untuk luasan daun propellernya. Untuk nilai P per D-nya tadi kita sudah dapat 1,4, maka dengan menggunakan diameter 5,6 kita bisa mendapatkan nilai pitch 7,84. Data ini bisa kita gunakan untuk build di software PropCat. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada gambaran umum dari software PropCat. Di sini seperti yang terlihat diameternya saya ganti jadi 5,6 dan nilai dari pitch-nya ini hanya sebagai contoh saja. Ini 7,6 diganti di nominal pitch-nya. Nanti dari sini akan diarahkan ke sections data, lalu kita pencet builder dan kita pencet kita ganti nilai dari shaft diameter yang ada di perhitungan sebelah. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada hasil akhir yang udah kami rancang dari propeller yang udah kami rancang. Di sini didapatkan geometri seperti ini, kurang lebih. Jadi ya, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk geometri yang lebih detailnya mungkin untuk tahapan berikutnya. Gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada gambar 2 dimensi dari si propeller. Oke, boleh di next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Franklin Gehry. Oke, terima kasih Malawat. Mungkin yang terakhir ini ada engine selection buat calculating shaft, diameter shaft. Di sini kelompok kami memakai dua gaya yang bekerja yang ada twisting dan bending moment. Sebenarnya kita bisa pakai twisting aja atau bending moment aja, cuman nanti hasil dari diameter shaftnya bakal kecil dan gak sesuai sama realitanya. Di sini kita coba pakai yang lebih advance yaitu combine twisting and bending moment, walaupun sebenarnya masih ada yang lebih advance lagi yaitu fluctuating twisting and bending moment. Cuman perhitungannya agak ribet karena di sini kita dikasih waktu yang sedikit juga. Di sana ada faktor-faktor yang mungkin agak rumit untuk perhitungannya. Jadi kita pakai kondisi statis untuk combine twisting and bending momentnya. Nah, di sini kita punya panjang shaft dari si reduction gear sampai ke propeller itu ada 5 meter. Kemudian di sini pertama kita udah punya juga kalau daya yang keluar dari alternator itu ada sekitar 3115 kW dengan putaran sekitar 150 rpm. Nah, dari data ini kita bisa hitung si twisting momennya dengan rumus 60 dikali daya dibagi 2πn. Hasilnya 199.040 Nm. Kemudian yang kedua kita bisa hitung juga si momen lenturnya atau si bending momennya dari nilai THP-nya. Tadi kita dapat juga 2553 kW dikali dengan kecepatan 15 knot dan juga kecepatan 15 knot yaitu sekitar 7,716 meter per second. Dari sini kita bisa dapat gaya dorong dari si propellernya ini yaitu THP dibagi dengan speed 2553 dibagi dengan 7,716
dikali dengan 1000 karena kita pakai watt dan sini pakai newton, hasilnya 330.000 newton. Nah, kemudian dari si gaya dorong ini kita bisa terusin ke momen lenturnya, yaitu gaya dorong dikali dengan si jarak antara kisah ini dari reduction gear sampai ke propeller yaitu 5 meter. Jadi 330.000 dikali 5 sama dengan 161.651.674 Nm. Next. Nah, di sini untuk material shaftnya kita pakai SAE 8620 alloy steel yang dipakai oleh kebanyakan kapal juga, di mana tensile strength-nya itu 550 megapascal. Kita ambil safety factor-nya 2, jadi nanti allowable stress-nya itu 275 megapascal, itu 550 dibagi 2. Jadi nanti si tegangan kombinasi ini nggak boleh lebih dari 275 megapascal supaya si materialnya nggak fracture gitu, nggak rusak. Nah, untuk tegangan gesernya kita bisa dapat dari 32 dikali twisting moment tadi dibagi dengan 3,14 D pangkat 3. Dan untuk bendingnya kita bisa pakai rumus 64 dikali dengan si bending moment tadi dibagi dengan 3,14 D pangkat 3. Nah, karena kita dipakai combine twisting and bending moment, kita pakai rumus yang udah umum juga, ini akar dari tegangan bending dikuadratin ditambah dengan 3 kali tegangan geser dikuadratin. Nah, nanti dari sini dia dapat kalau diameternya itu kurang lebih 50 cm. Gitu. Next. Nah, ini untuk shaft arrangement-nya. Seperti tadi udah dijelasin malah juga kalau kita pakai diesel elektrik, di mana di sini kita pakai jenis yang main engine-nya nggak bisa langsung muterin si propeller. Jadi main engine-nya harus uh, muterin si alternator buat ngasilin listrik, kemudian ke dari MSB, dan switchboard untuk nyelarasin si tegangan sama frekuensinya, kemudian masuk ke transformator untuk menyesuaikan arus nanti yang diminta sama si elektrik motor. Nah, kemudian untuk shaft yang tadi itu buat intermediate shaftnya dari antara si gearbox tadi nih sampai ke si propellernya gitu. Next. Baik, sekian dari kelompok 11 pada ujian komprehensif kelompok kali ini. Perkenankan kami dari kelompok 11 untuk mengutarakan jargon kami. Ukom! Lulus, lulus, lulus. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam.